Bab 1071. Yao Tua membutuhkan waktu untuk menyelesaikan persiapannya, jadi Xiang Shaoyun tinggal di belakang untuk merawat Yao Qian. Berbaring di tempat tidur, ia memiliki penampilan yang lembut yang membangkitkan rasa iba di hati. Dadanya yang montok naik turun saat ia bernapas, tetapi tidak ada pikiran kotor yang muncul di benak Xiang Shaoyun. Dia dengan lembut mengelus rambutnya dan berkata, "Qian kecil, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu mati." Dia menganggapnya hanya sebagai teman masa kecil dan tidak lebih dari itu, dan dia tidak memiliki motif lain untuk menginginkannya tetap hidup. Dia hanya ingin dia sehat dan kembali menjadi dirinya yang dulu, yang selalu mengikutinya seperti bayangannya. Xiang Shaoyun baru berusia sekitar 25 atau 26 tahun, namun ia telah mengalami banyak hal dalam hidup. Karena itu, ia sangat menghargai setiap orang di sisinya, dan tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada salah satu dari mereka. Setelah beberapa saat, Yao Qian terbangun. Ia membuka matanya yang masih kabur, dan ketika melihat Xiang Shaoyun, ia bertanya dengan lemah, "Tuan muda. Apakah aku bermimpi?" Xiang Shaoyun dengan lembut menggenggam tangannya dan berkata, "Kamu akan baik-baik saja, Qian kecil. Ini bukan mimpi. Buktikan. Cubit aku, dan lihat apakah sakit," kata Yao Qian. "Gadis bodoh. Tentu saja akan sakit," jawab Xiang Shaoyun dengan lembut. "Cubit aku. Aku sudah berkali-kali memimpikannya kepulanganmu, tapi aku selalu terbangun. Aku takut ini juga hanya mimpi. Aku lebih memilih tetap dalam mimpi daripada terbangun," kata Yao Qian perlahan. Setiap kata yang diucapkannya terdengar sungguh-sungguh, dan Xiang Shaoyun sangat terharu. Dia dengan lembut mengelus wajahnya dan berkata, "Gadis bodoh, ini benar-benar bukan mimpi. Kamu akan bisa melihatku setiap saat di masa depan. Aku benar-benar kembali." Yao Qian mengusap wajahnya ke tangan pria itu dan tersenyum puas. "Ini perasaan yang luar biasa. Kuharap momen ini bisa berlangsung selamanya." Xiang Shaoyun menemaninya sebentar hingga ia tertidur lagi. Kemudian ia menyuruh orang lain untuk menjaganya dan pergi. Karena Yao Tua membutuhkan waktu untuk menyiapkan bahan-bahan, ia harus pergi dan mengurus beberapa urusan lain terlebih dahulu. Ia kembali ke aula besar dan mengumpulkan semua ajudan kepercayaannya sebelum memberikan perintah demi perintah. Pertama, ia menugaskan Duoji untuk memimpin pembangunan kembali sekte tersebut. Bangunan-bangunan yang rusak akan dibersihkan dan dibangun kembali. Kedua, ia meminta Ye Chaomu untuk memeriksa inventaris sekte untuk melihat tingkat kekayaan sekte Ziling saat ini. Ketiga, ia meminta Devouring Ghost untuk mengelola anggota sekte Di yang telah memutuskan untuk tetap tinggal. Terakhir, ia berbicara dengan tulus kepada para penjahat, menanyakan apakah mereka bersedia untuk tinggal dan melayani sekte tersebut. Setelah menerima perintah, Duoji dan Xia Liuhui pergi untuk mulai membangun kembali sekte tersebut. Hantu pemangsa juga pergi untuk melaksanakan tugasnya. Dengan kekuatannya, semua orang yang seharusnya ia atur akan sepenuhnya patuh. Bagaimanapun, mantan anggota sekte dikurang bersatu, dan seseorang yang kejam seperti hantu pemangsa dibutuhkan untuk mendisiplinkan mereka. Adapun 6 penjahat, 2 telah pergi. Mereka adalah biksu tersenyum dan kaki perusak langit. Mereka telah dipaksa datang ke sini oleh Li Juetian, dan sekarang setelah misi selesai, mereka tidak berniat untuk tinggal. Dengan Di Batian masih hidup, sekte Ziling tidak akan menjadi tempat yang aman untuk ditinggali. Dengan demikian, hanya Li Juetian, Yao Jiao, penjudi jelek, dan Du Wusheng yang tersisa. Sebelumnya, mereka termasuk yang tercepat melarikan diri ketika burung hantu bersayap perak muncul. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa burung hantu bersayap perak tidak melukai Xiang Shaoyun atau memulai pembantaian, mereka memutuskan untuk tetap tinggal. Di antara para penjahat, Li Juetian tetap tinggal karena warisan dari lelaki tua 3 pemutus yang disebutkan oleh Raja Api Merah. Adapun 3 penjahat lainnya, mereka hanya mengikuti arahannya dan tidak tinggal karena pesona Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun mencoba berbicara dengan mereka, tetapi mereka mengabaikannya dan bersikeras bahwa mereka sedang menunggu Raja Api Merah. Namun, Raja Api Merah saat ini sedang mengasingkan diri untuk memulihkan diri dan akan tetap mengasingkan diri untuk sementara waktu. Karena itu, Xiang Shaoyun tidak punya pilihan selain membiarkan para penjahat itu sendirian. Setelah mereka pergi, Ye Chaomu berkata, "Kakak, mereka sepertinya tidak mengakui wewenangmu. Mereka punya harga diri. Jika aku ingin mereka mengakui keberadaanku, aku setidaknya harus mencapai alam pertempuran surga," kata Xiang Shaoyun. "Dengan adanya api merah di sekitar, hanya masalah waktu sebelum mereka menjadi pengikutku." Dia memiliki kepercayaan penuh pada Raja Api Merah. Meskipun Raja Api Merah saat ini tidak dalam kondisi baik, pemulihannya menuju kekuatan puncak akan dipercepat setelah Yao Tua memurnikan buah jiwa suci menjadi pil karena salah satu pil tersebut dapat diberikan kepadanya. "Semuanya baik-baik saja selama kau percaya diri," kata Ye Chaomu. Ia memulai laporannya, pavilion buku masih utuh sepenuhnya.
Paviliun senjata hancur, begitu pula banyak senjata berkualitas rendah. Hanya sebagian kecil senjata berkualitas tinggi yang masih bisa digunakan. Adapun kebun herbal Yao Tua, masih berjalan dengan baik. Sedangkan untuk ruang kultivasi, hampir semuanya telah hancur. Akan membutuhkan beberapa upaya untuk membangunnya kembali. Semuanya baik-baik saja selama paviliun buku tetap terjaga. Selebihnya tidak terlalu penting, kata Xiang Shaoyun, yang merasa puas dengan laporan tersebut. Apa rencanamu selanjutnya, kakak? Apakah kau akan tetap berjaga di sini? Tanya Ye Chaomu. Aku ingin bertanya pada Yao Tua tentang ayah, tetapi aku terlalu sibuk dengan urusan kian kecil dan lupa. Setelah semuanya di sini stabil, aku akan pergi mencari ayah. Aku menolak untuk percaya bahwa dia telah meninggal, kata Xiang Shaoyun. Bagus. Aku juga akan ikut denganmu, kata Ye Chaomu. Tidak, aku sudah cukup pergi sendiri. Kau masih perlu kembali kepada Tuan Wuxie dan melanjutkan kultivasimu, tolak Xiang Shaoyun. Aku bisa berkultivasi di mana saja. Guru tidak akan keberatan sama sekali denganku. Lagi pula, aku ingin tetap bersamamu, kakak. Aku tidak ingin kau mengumpulkan semakin banyak wanita di sisimu, kata Ye Chaomu terus terang. Sambil berkata demikian, ia menatap langsung ke matanya dengan sepasang mata mempesona yang mampu menyentuh jiwa seseorang. Bahkan Xiang Shaoyun pun tak berani membalas tatapannya. Adik perempuannya ini sungguh terlalu cantik. Ada juga pesona nakal pada dirinya yang dengan mudah bisa memikat siapapun. Jika selama ini dia tidak menganggapnya sebagai adik perempuan, dia pasti sudah jatuh cinta padanya sekarang. Dengan tatapan matanya yang lurus, detak jantungnya berakselerates dan pipinya memerah. Mu kecil, jangan menatap kakakmu seperti itu. Kau membuatku gugup, kata Xiang Shaoyun dengan lembut. Tatapannya terlalu mengganggu, dan dia tidak tahan lagi. Senyum menawan terbentuk di wajah Ye Chaomu saat dia mulai berjalan mendekat selangkah demi selangkah. Dia berkata, jadi, kakak juga akan tersipu. Lucu sekali. Lalu dia membelai wajahnya, bertingkah seperti preman yang memanfaatkan gadis lemah. Xiang Shaoyun menggenggam tangan mungilnya dan berkata, Mu kecil, berhentilah bermain-main. Aku tidak main-main. Kakak, aku serius. Aku akan memakanmu, kata Ye Chaomu dengan senyum jahat sambil duduk di pangkuan Xiang Shaoyun. Aroma memikat menyebar dari tubuhnya ke hidung Xiang Shaoyun. Menghadapi godaan seperti itu, Xiang Shaoyun kehilangan kendali atas tubuhnya, darahnya mendidih dan bagian tubuhnya tertentu berdiri tegak. Bab 1072. Ye Chaomu secantik peri, dan sangat sedikit wanita yang bisa menandingi kecantikannya. Sepanjang hidup Xiang Shaoyun, satu-satunya wanita lain yang pernah dilihatnya secantik dirinya adalah wanita di peti mati es. Orang-orang seperti Tuo Bawaner dan Gong Qingyin sedikit kurang jika dibandingkan dengannya, karena kecantikan Ye Chaomu adalah jenis kecantikan yang paling alami. Kecantikan yang ia miliki sejak lahir, bukan sesuatu yang ia peroleh dengan menggunakan kosmetik. Ye Chaomu memiliki garis keturunan klan iblis abadi, dan aura iblis dalam dirinya beresonansi dengan aura iblis Xiang Shaoyun, menyebabkan dia perlahan kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia merasa sangat menikmati menghabiskan waktu bersamanya. Parahnya lagi, Ye Chaomu adalah gadis kecil yang nakal dan tak kenal takut. Dia mulai menggesekkan tubuhnya ke tubuh Xiang Shaoyun sambil menengadahkan kepalanya dan mencium pipinya. Saat itu juga, Xiang Shaoyun kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dia adik perempuanku. Aku tidak bisa melakukan ini. Xiang Shaoyun meraung dalam hati, berusaha tetap berpikiran rasional. Namun, daya tahannya terus melemah hingga akhirnya ia tak mampu melawan. Ia meraung, persetan dengan dia sebagai adikku. Dengan teriakan di dalam hatinya, ia merangkul Ye Chaomu dan membalasnya dengan penuh gairah. Ye Chaomu mengerang saat sensasi menyenangkan menyerbu seluruh tubuhnya. Ia mengambil inisiatif untuk menaklukkan setiap inci tubuh Xiang Shaoyun, semakin membangkitkan hasratnya yang membara. Xiang Shaoyun benar-benar melepaskan dirinya. Dia telah merebut kembali Sekte Ziling. Meskipun dia belum berhasil membunuh di Batian, sebagian besar beban di hatinya telah terlepas. Episode kecil ini sepenuhnya menghilangkan bayangan terakhir yang tersisa di hatinya. Pada saat ini, dia tidak menginginkan apapun selain sepenuhnya melepaskan jiwanya dan membiarkan tubuhnya menikmati kebebasan tanpa dibatasi oleh pikiran-pikiran yang mengganggu. Pintu aula tertutup, dan di dalam aula terdapat dua sosok yang saling berpelukan. Desahan dan rintihan memenuhi aula. Di suatu tempat terpencil yang jauh dari Sekte Ziling, di Batian dengan marah melampiaskan amarahnya pada wanita cantik yang bersamanya, menyebabkan wanita itu berteriak berulang kali. Xiang Shaoyun, dasar bajingan kecil. Aku sendiri yang akan mencabik-cabikmu, teriaknya penuh amarah. Setelah mengambil alih Sekte Ziling, ia menjalani kehidupan yang gemilang. Siapa sangka bahwa dalam waktu singkat 10 tahun, seluruh dunianya akan terbalik oleh Xiang Shaoyun. Ia merasa sulit untuk menerimanya. Selain itu,
Xiang Shaoyun telah membunuh putra-putranya yang mengecewakan satu demi satu, dan Di Batian bahkan tidak mampu membunuh Xiang Shaoyun meskipun Di Batian adalah seorang Sein. Pikiran itu membuatnya sangat murung. Selama bertahun-tahun, dia telah bekerja sangat keras untuk membuktikan bahwa dia lebih baik daripada Xiang Yangsan. Selain itu, dia juga ingin kembali ke klannya, mendapatkan kepercayaan mereka, dan meraih posisi penting di sana. Namun sekarang, semua rencananya telah gagal total. Wajar jika dia sangat membenci Xiang Shaoyun. Setelah ia selesai melampiaskan amarahnya, wanita cantik itu berbaring lemah di pelukannya dan berkata, "Batian, karena kau sangat membencinya, mengapa kita tidak kembali dan membunuhnya saja?" Di Batian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Burung hantu bersayap perak itu terlalu kuat. Kita tidak akan mampu menandinginya. Kembali sama saja dengan bunuh diri. Kalau begitu, mari kita kembali ke klan. Klan pasti akan mengirim beberapa ahli untuk membasmi mereka semua," kata wanita cantik itu. Di Batian berpikir sejenak sebelum berkata, "Jika aku kembali sekarang, aku tidak akan bisa mengangkat kepalaku lagi seumur hidupku. Kau tahu betul betapa sombongnya orang-orang di klan itu. Tapi jika kita tidak kembali sekarang, kita mungkin tidak akan punya kesempatan lagi," kata wanita cantik itu dengan cemas. Di Batian berdiri, menatap ke kejauhan, dan berkata, "Kami pasti akan kembali, tetapi sebelum itu, ada sesuatu yang perlu kami lakukan." Di Sekte Ziling, pembangunan kembali berjalan lancar. Klan Qian dari kota Ziling juga telah tiba dengan sekelompok orang untuk membantu pembangunan. Patriark mereka, Qian Furen, bahkan datang secara pribadi dengan membawa lebih dari setengah kekayaan klan mereka sebagai persembahan untuk menyatakan ketulusannya dalam tunduk kepada Xiang Shaoyun. Alih-alih menemuinya secara pribadi, Xiang Shaoyun meminta Duo Ji untuk menangani masalah tersebut. Setelah insiden dengan Ye Chaomu malam sebelumnya, dia merasa energi iblisnya mulai lepas kendali. Dia terpaksa mengasingkan diri sambil mencari cara untuk mengatasi masalah ini. Ye Chaomu berada dalam kondisi yang sama, jadi keduanya memutuskan untuk menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Tetapi ketika mereka berdua saja, mereka tidak bisa menahan diri untuk mengulanginya lagi. Xiang Shaoyun merasa dirinya telah sepenuhnya terjerumus ke dalam kemerosotan moral. Setelah satu lagi sesi aktivitas yang intens, dia menatap Ye Chaomu yang bersandar di dadanya, dan berkata, "Mu kecil, apakah benar-benar tidak apa-apa jika kita terus melakukan ini?" "Tentu saja, ini sangat luar biasa. Akhirnya aku wanitamu, dan bahkan aku yang pertama bagimu," kata Ye Chaomu dengan puas. Wajahnya yang merona sangat cantik dan memikat. "Kita di sini untuk mencari cara mengendalikan energi jahat itu," Xiang Shaoyun mengingatkan. "Ya, memang begitu. Tidakkah kau sadari bahwa semakin sering kita melakukannya, semakin alami kita dapat mengendalikan energi jahat itu?" tanya Ye Chaomu. "Oh, coba kulihat." Xiang Shaoyun terdiam dan mulai memanipulasi energi iblis di dalam dirinya. Dia menyadari bahwa sekarang dia benar-benar bisa mengendalikannya dengan bebas. Ye Chaomu berkata, "Setelah kami melakukannya, aura iblis kami bercampur dan dilepaskan. Kami belum beradaptasi dengannya, jadi kami gagal mengendalikan energi tersebut untuk sementara waktu, tetapi sekarang setelah kami beradaptasi, kami dapat mengendalikannya dengan bebas." Sebenarnya, aura iblis juga merupakan jenis energi yang sedikit berbeda dari energi astral. Kita tidak perlu terlalu mempermasalahkannya. Xiang Shaoyun tercengang ketika melihat betapa acuh tak acuhnya Ye Chaomu menanggapi hal itu. Ia memiliki tubuh manusia namun memiliki energi iblis. Wajar jika orang lain menganggapnya sebagai iblis dan mencoba membunuhnya. Karena itu, ia berusaha menutupi fakta bahwa ia memiliki darah iblis di dalam dirinya. Meskipun dia tidak keberatan menggunakan kemampuan klan Neter Kekaisaran selama pertempuran, dia tetap peduli dengan bagaimana orang lain memandangnya. Setelah berhubungan intim dengan Ye Chaomu, energi iblisnya telah tumbuh, mengakibatkan tubuhnya menjadi lebih kuat. Kemampuan klan Neter Kekaisarannya juga menjadi lebih kuat. Misalnya, kemampuan menghilangnya sekarang bertahan lebih lama, gerbang Yin Nethernya sekarang lebih besar, dan sebagainya. Selain itu, kekuatan garis keturunan mereka juga telah tumbuh. Ini semua adalah manfaat dari hubungan intim mereka. Kau benar, Mu kecil. Ini hanyalah energi lain yang bisa kita manfaatkan. Selama kita cukup kuat, tidak akan ada yang berani mengatakan apapun, kata Xiang Shaoyun dengan penuh kesadaran. Benar sekali. Jangan terus memikirkannya, kakak. Kita memiliki garis keturunan iblis yang paling mulia. Kita tidak hanya akan menjadi penguasa umat manusia di masa depan, tetapi kita juga akan menjadi penguasa di antara para iblis. Bayangkan saja. Siapa yang masih berani melawan kita jika kita mewujudkannya, kata Ye Chaomu dengan penuh percaya diri. Sembari mendengarkannya, pandangan Xiang Shaoyun tertuju pada dadanya yang berisi, yang diangkatnya saat berbicara. Sekali lagi ia kehilangan kendali atas dirinya dan menerkamnya. Kakak, jaga aku baik-baik, kata Ye Chaomu dengan nada menggoda sambil memeluknya. Bab 1073. Ye Chaomu secantik peri,
dan sangat sedikit wanita yang bisa menandingi kecantikannya. Sepanjang hidup Xiang Shaoyun, satu-satunya wanita lain yang pernah dilihatnya secantik dirinya adalah wanita di peti mati es. Orang-orang seperti Tuo Bawaner dan Gong Qingyin sedikit kurang jika dibandingkan dengannya, karena kecantikan Ye Chaomu adalah jenis kecantikan yang paling alami, kecantikan yang ia miliki sejak lahir, bukan sesuatu yang ia peroleh dengan menggunakan kosmetik. Ye Chaomu memiliki garis keturunan klan iblis abadi, dan aura iblis dalam dirinya beresonansi dengan aura iblis Xiang Shaoyun, menyebabkan dia perlahan kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia merasa sangat menikmati menghabiskan waktu bersamanya. Parahnya lagi, Ye Chaomu adalah gadis kecil yang nakal dan tak kenal takut. Dia mulai menggesekkan tubuhnya ke tubuh Xiang Shaoyun sambil menengadahkan kepalanya dan mencium pipinya. Saat itu juga, Xiang Shaoyun kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dia adik perempuanku. Aku tidak bisa melakukan ini. Xiang Shaoyun meraung dalam hati, berusaha tetap berpikiran rasional. Namun, daya tahannya terus melemah hingga akhirnya ia tak mampu melawan. Ia meraung, persetan dengan dia sebagai adikku. Dengan teriakan di dalam hatinya, ia merangkul Ye Chaomu dan membalasnya dengan penuh gairah. Ye Chaomu mengerang saat sensasi menyenangkan menyerbu seluruh tubuhnya. Ia mengambil inisiatif untuk menaklukkan setiap inci tubuh Xiang Shaoyun, semakin membangkitkan hasratnya yang membara. Xiang Shaoyun benar-benar melepaskan dirinya. Dia telah merebut kembali Sekte Ziling. Meskipun dia belum berhasil membunuh di Batian, sebagian besar beban di hatinya telah terlepas. Episode kecil ini sepenuhnya menghilangkan bayangan terakhir yang tersisa di hatinya. Pada saat ini, dia tidak menginginkan apapun selain sepenuhnya melepaskan jiwanya dan membiarkan tubuhnya menikmati kebebasan tanpa dibatasi oleh pikiran-pikiran yang mengganggu. Pintu aula tertutup, dan di dalam aula terdapat dua sosok yang saling berpelukan. Desahan dan rintihan memenuhi aula. Di suatu tempat terpencil yang jauh dari Sekte Ziling, di Batian dengan marah melampiaskan amarahnya pada wanita cantik yang bersamanya, menyebabkan wanita itu berteriak berulang kali. Xiang Shaoyun, dasar bajingan kecil. Aku sendiri yang akan mencabik-cabikmu, teriaknya penuh amarah. Setelah mengambil alih Sekte Ziling, ia menjalani kehidupan yang gemilang. Siapa sangka bahwa dalam waktu singkat 10 tahun, seluruh dunianya akan terbalik oleh Xiang Shaoyun. Ia merasa sulit untuk menerimanya. Selain itu, Xiang Shaoyun telah membunuh putra-putranya yang mengecewakan satu demi satu, dan di Batian bahkan tidak mampu membunuh Xiang Shaoyun meskipun di Batian adalah seorang Sein. Pikiran itu membuatnya sangat murung. Selama bertahun-tahun, dia telah bekerja sangat keras untuk membuktikan bahwa dia lebih baik daripada Xiang Yangsan. Selain itu, dia juga ingin kembali ke klannya, mendapatkan kepercayaan mereka, dan meraih posisi penting di sana. Namun sekarang, semua rencananya telah gagal total. Wajar jika dia sangat membenci Xiang Shaoyun. Setelah ia selesai melampiaskan amarahnya, wanita cantik itu berbaring lemah di pelukannya dan berkata, "Batian, karena kau sangat membencinya, mengapa kita tidak kembali dan membunuhnya saja?" Di Batian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Burung hantu bersayap perak itu terlalu kuat. Kita tidak akan mampu menandinginya. Kembali sama saja dengan bunuh diri. Kalau begitu, mari kita kembali ke klan. Klan pasti akan mengirim beberapa ahli untuk membasmi mereka semua," kata wanita cantik itu. Di Batian berpikir sejenak sebelum berkata, "Jika aku kembali sekarang, aku tidak akan bisa mengangkat kepalaku lagi seumur hidupku. Kau tahu betul betapa sombongnya orang-orang di klan itu. Tapi jika kita tidak kembali sekarang, kita mungkin tidak akan punya kesempatan lagi," kata wanita cantik itu dengan cemas. Di Batian berdiri, menatap ke kejauhan, dan berkata, "Kami pasti akan kembali, tetapi sebelum itu, ada sesuatu yang perlu kami lakukan." Di Sekte Ziling, pembangunan kembali berjalan lancar. Klan Qian dari kota Ziling juga telah tiba dengan sekelompok orang untuk membantu pembangunan. Patriark mereka, Qian Furen, bahkan datang secara pribadi dengan membawa lebih dari setengah kekayaan klan mereka sebagai persembahan untuk menyatakan ketulusannya dalam tunduk kepada Xiang Shaoyun. Alih-alih menemuinya secara pribadi, Xiang Shaoyun meminta Duo Ji untuk menangani masalah tersebut. Setelah insiden dengan Ye Chaomu malam sebelumnya, dia merasa energi iblisnya mulai lepas kendali. Dia terpaksa mengasingkan diri sambil mencari cara untuk mengatasi masalah ini. Ye Chaomu berada dalam kondisi yang sama, jadi keduanya memutuskan untuk menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Tetapi ketika mereka berdua saja, mereka tidak bisa menahan diri untuk mengulanginya lagi. Xiang Shaoyun merasa dirinya telah sepenuhnya terjerumus ke dalam kemerosotan moral. Setelah satu lagi sesi aktivitas yang intens, dia menatap Ye Chaomu yang bersandar di dadanya, dan berkata, "Mu kecil, apakah benar-benar tidak apa-apa jika kita terus melakukan ini?" "Tentu saja, ini sangat luar biasa. Akhirnya aku wanitamu, dan bahkan aku yang pertama bagimu," kata Ye Chaomu dengan puas. Wajahnya yang merona sangat cantik dan memikat.
Kita di sini untuk mencari cara mengendalikan energi jahat itu, Xiang Shaoyun mengingatkan. Ya, memang begitu. Tidakkah kau sadari bahwa semakin sering kita melakukannya, semakin alami kita dapat mengendalikan energi jahat itu? Tanya Ye Chaomu. Oh, coba kulihat. Xiang Shaoyun terdiam dan mulai memanipulasi energi iblis di dalam dirinya. Dia menyadari bahwa sekarang dia benar-benar bisa mengendalikannya dengan bebas. Ye Chaomu berkata, setelah kami melakukannya, aura iblis kami bercampur dan dilepaskan. Kami belum beradaptasi dengannya, jadi kami gagal mengendalikan energi tersebut untuk sementara waktu, tetapi sekarang setelah kami beradaptasi, kami dapat mengendalikannya dengan bebas. Sebenarnya, aura iblis juga merupakan jenis energi yang sedikit berbeda dari energi astral. Kita tidak perlu terlalu mempermasalahkannya. Xiang Shaoyun tercengang ketika melihat betapa acuh tak acuhnya Ye Chaomu menanggapi hal itu. Ia memiliki tubuh manusia namun memiliki energi iblis. Wajar jika orang lain menganggapnya sebagai iblis dan mencoba membunuhnya. Karena itu, ia berusaha menutupi fakta bahwa ia memiliki darah iblis di dalam dirinya. Meskipun dia tidak keberatan menggunakan kemampuan klan Nether Kekaisaran selama pertempuran, dia tetap peduli dengan bagaimana orang lain memandangnya. Setelah berhubungan intim dengan Ye Chaomu, energi iblisnya telah tumbuh, mengakibatkan tubuhnya menjadi lebih kuat. Kemampuan klan Nether Kekaisarannya juga menjadi lebih kuat. Misalnya, kemampuan menghilangnya sekarang bertahan lebih lama, gerbang Yin Nethernya sekarang lebih besar, dan sebagainya. Selain itu, kekuatan garis keturunan mereka juga telah tumbuh. Ini semua adalah manfaat dari hubungan intim mereka. Kau benar, Mu kecil. Ini hanyalah energi lain yang bisa kita manfaatkan. Selama kita cukup kuat, tidak akan ada yang berani mengatakan apapun, kata Xiang Shaoyun dengan penuh kesadaran. Benar sekali. Jangan terus memikirkannya, kakak. Kita memiliki garis keturunan iblis yang paling mulia. Kita tidak hanya akan menjadi penguasa umat manusia di masa depan, tetapi kita juga akan menjadi penguasa di antara para iblis. Bayangkan saja, siapa yang masih berani melawan kita jika kita mewujudkannya, kata Ye Chaomu dengan penuh percaya diri. Sembari mendengarkannya, pandangan Xiang Shaoyun tertuju pada dadanya yang berisi, yang diangkatnya saat berbicara. Sekali lagi ia kehilangan kendali atas dirinya dan menerkamnya. Kakak, jaga aku baik-baik, kata Ye Chaomu dengan nada menggoda sambil memeluknya. Bab 1074. Setelah Yao Tua menyalakan api, Xiang Shaoyun pun menyalakan apinya. Ia mengendalikan apinya dan menjaga intensitasnya tetap sama dengan api Yao Tua. Ketika Yao Tua melihat itu, matanya berbinar penuh pujian. Sambil mengendalikan apinya, Yao Tua melemparkan banyak ramuan obat ke dalam kuali. Semuanya adalah ramuan kelas raja dan di atasnya, dan masing-masing sangat berharga. Semuanya akan digunakan sebagai bahan untuk pil yang akan mereka olah. Pembuatan pil merupakan proses yang rumit. Setiap langkahnya sulit, dan kesalahan kecil sekalipun dapat dengan mudah merusak seluruh proses. Untuk pembuatan pil ini, Yao Tua sangat berhati-hati. Bagaimanapun, membuat pil ini adalah sesuatu yang sangat penting baginya, dan ini adalah percobaan pertamanya dalam membuat pil suci. Dia tidak boleh ceroboh. Setelah satu demi satu ramuan raja diekstraksi, Yao Tua mulai melemparkan ramuan kaisar ke dalam kuali. Dia berteriak, tingkatkan intensitasnya. Xiang Shaoyun segera melakukan apa yang diperintahkan. Tetapi kemudian Yao Tua meminta agar intensitasnya diturunkan, jadi Xiang Shaoyun melakukan apa yang diperintahkan lagi. Baru 1 jam berlalu, dan dia disuruh berganti-ganti lebih dari 10 kali, yang sangat melelahkannya. Seandainya ia tidak memahami kedalaman api, ia mungkin tidak akan mampu mengikuti perintah tepat dari Yao Tua. Ini adalah penyempurnaan yang terlalu sulit. Seiring waktu berlalu, semakin banyak ramuan herbal yang diekstrak, dan seluruh puncak Yao dipenuhi dengan aroma rempah-rempah. Yao Tua menyelesaikan setiap langkah dengan hati-hati, setiap gerakannya halus dan anggun, menunjukkan keterampilan yang pantas dimiliki seorang alkemis ulung. Dalam sekejap, 2 hari berlalu. Tahap ekstraksi hampir selesai, dan satu-satunya langkah yang tersisa adalah memasukkan buah jiwa suci. Langkah terakhir ini juga merupakan langkah terpenting, dan tidak boleh ada kesalahan. Tunggu sebentar, Tuan Muda. Sudah waktunya untuk mengambil buah jiwa suci, kata Yao Tua ketika melihat Xiang Shaoyun berkeringat deras. Lanjutkan. Aku masih bisa bertahan, kata Xiang Shaoyun sambil mengertakkan giginya. Ia mengira mengendalikan api tidak akan terlalu sulit, tetapi melakukannya dalam waktu yang lama ternyata sangat melelahkan. Lebih penting lagi, hal itu memberikan tekanan mental yang besar padanya, dan orang biasa tidak akan mampu menanggungnya. Xiang Shaoyun mengumpulkan konsentrasinya dan menunggu instruksi selanjutnya. Setelah Yao Tua melemparkan buah jiwa suci ke dalam kuali, pancaran warna-warni menyembur keluar dari kuali, dan kekuatan pengobatan yang luar biasa besar muncul dari buah tersebut. Yao Tua buru-buru berteriak kepada kakek Chen, Tuan, tolong bantu stabilkan ledakan kekuatan ini.
Kakek Chen tidak ragu-ragu. Sebuah kehadiran suci yang kuat muncul dan membatasi pancaran warna-warni di dalam kuali. Tingkatkan intensitasnya sampai maksimal, kata Yao Tua. Xiang Shaoyun segera mengikuti perintah itu dan meningkatkan intensitas apinya bersamaan dengan api Yao Tua, menciptakan kobaran api besar di bawah kuali saat mereka mencoba mengekstrak kekuatan obat dari buah jiwa suci. Buah jiwa suci memiliki kekuatan obat yang menakutkan. Tanpa api tingkat tinggi, seseorang akan kesulitan mengekstraknya. Mereka perlahan-lahan memurnikan buah itu di dalam kuali, alih-alih langsung membakarnya. Jika mereka membakar dan menghancurkannya, mereka akan kehilangan buah suci, yang akan menjadi kerugian besar. Setelah 1 hari lagi, semua khasiat obat dari buah jiwa suci akhirnya diekstrak. Yao Tua menyuruh Xiang Shaoyun menarik apinya sebelum meminta kakek Chen untuk menyegel kuali. Yao Tua melanjutkan proses pemurnian dengan api yang lebih kecil. Pada titik ini, Xiang Shaoyun dan kakek Chen tidak lagi memiliki peran apapun. Sekarang semuanya bergantung pada keahlian Yao Tua dalam meracik pil. Setelah 4 hari lagi, Yao Tua akhirnya akan memulai tahap pembentukan pil. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan mulai mendinginkan kuali. Selama pendinginan, banyak suara keras terdengar dari dalam kuali, sangat mengejutkan Xiang Shaoyun, yang mengira prosesnya akan gagal. Namun, Yao Tua dengan tenang terus membuat banyak gerakan tangan yang rumit dan terus mendinginkan kuali. Setelah sekitar 1 jam, Yao Tua akhirnya berhenti dan tampak lega. Xiang Shaoyun dapat melihat bahwa Yao Tua benar-benar basah kuyup oleh keringat. Setelah selesai, Yao Tua segera menelan beberapa pil untuk memulihkan kekuatannya. Xiang Shaoyun melangkah maju dan bertanya, "Kakek Yao, apakah kakek baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja. Coba periksa apakah pilnya sudah siap," kata Yao Tua. Xiang Shaoyun kemudian pergi ke kuali dan membuka tutupnya. Semburan aroma obat yang harum keluar, memberikan perasaan seolah-olah seseorang sedang melayang ke langit. Cahaya berbagai warna juga menyembur keluar dari kuali dan membanjiri seluruh puncak Yao. Ketiganya tercengang. Bahkan, orang-orang di sekitar puncak Yao pun tercengang melihat pemandangan itu. Apa ini? Apakah seseorang melakukan sesuatu di puncak Yao? Ini sangat indah. Apakah ini fenomena pil legendaris? Konon, hal seperti ini hanya akan muncul ketika pil tingkat tinggi dimurnikan. Apakah kemampuan pemurnian Yao Tua telah meningkat lagi? Aku belum pernah melihatnya melakukan hal seperti ini sebelumnya. Cahaya itu disertai dengan aroma obat yang pekat. Baunya sangat enak. Aku merasa seperti melayang di langit. Dia tidak mungkin membuat pil suci, kan? Di puncak Yao, Yao Tua bersorak gembira saat melihat ke dalam kuali. Luar biasa. Ini menakjubkan. Kita telah memurnikan total 6 pil suci. Yao Tua telah memurnikan pil yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia memurnikan pil suci. Sejujurnya, dia tidak terlalu percaya diri dan takut akan gagal. Lagi pula, dia belum menjadi seorang Sein. Tetapi dengan bantuan Xiang Shaoyun dan kakek Chen, dia berhasil memurnikan 6 pil dalam percobaan pertamanya. Dia dipenuhi rasa tak percaya. Xiang Shaoyun berjalan mendekat dan melihat bahwa memang ada 6 pil bundar. Pil-pil itu bercahaya, tampak seperti kerikil yang indah. Pil-pil ini seharusnya cukup untuk membantu Qian kecil, kan? Tanya Xiang Shaoyun. Tentu. Ini akan sepenuhnya memulihkan jiwa hidupnya. Di masa depan, dia akan bisa hidup seperti orang normal, kata Yao Tua dengan gembira. Segera setelah itu, dia mengeluarkan 6 wadah giok dan dengan hati-hati menempatkan 6 pil di dalamnya. Dia menyerahkan 5 kotak kepada Xiang Shaoyun dan berkata, "Tuan muda, simpan baik-baik ini. Saya hanya membutuhkan 1 untuk membantu Qian kecil." Xiang Shaoyun menyimpan 4 dan berkata, "Kamu boleh menyimpan 1 lagi. Kamu pantas mendapatkannya. Jangan menolak." Ini. Yao Tua terdiam. Biasanya, dia akan membebankan biaya kepada orang lain untuk setiap pemurnian pil. Dia juga akan mengambil bahan tambahan yang akan memberinya banyak kekayaan. Tetapi Xiang Shaoyun telah menawarkan buah jiwa suci untuk menyelamatkan cucunya. Dia ragu untuk menerima pil untuk dimurnikan tetapi tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, dia juga sangat menginginkan pil ini. "Kakek Yao, bantu Qian kecil dulu." Dia pasti sudah tidak sabar. Xiang Shaoyun mengalihkan topik pembicaraan. "Bagus. Kakek Yao tidak akan ragu lagi. Di masa depan, aku akan mengabdi pada sekte ini dengan nyawaku," kata Yao Tua dengan sungguh-sungguh. Bab 1075. "Aku percaya pada kakek Yao," kata Xiang Shaoyun sambil mengangguk. Dia mengeluarkan botol giok dan berkata, "Aku punya air mata air jiwa di sini. Berikan juga kepada Qian kecil." Yao Tua sangat tersentuh. Ia menerima botol giok itu dan memberi hormat dalam-dalam kepada Xiang Shaoyun sebelum Xiang Shaoyun sempat menghentikannya. Kemudian, Yao Tua pergi dan menemui Yao Qian dengan membawa pil dan air mata air.
Siang Shaoyun melemparkan salah satu kotak giok ke arah kakek Chen dan berkata, "Kakek Chen, ini untuk mengenangmu." Kakek Chen menerimanya tanpa ragu. Ia mengambil kotak giok itu dan berkata, "Ingatlah untuk mencariku jika kalian mendapat pekerjaan bagus seperti ini di masa depan." Kemudian dia pergi. Siang Shaoyun menunggu hingga Yao Qian meminum pil itu sebelum meninggalkan puncak Yao. Yao Qian tidak memiliki kultivasi yang tinggi, jadi dia membutuhkan waktu untuk mencerna pil tersebut. Cukup baginya untuk ditemani oleh Yao tua. Siang Shaoyun pergi mencari Raja Api Merah untuk memberinya pil suci. Pil itu akan membantunya memulihkan kekuatan tempurnya. Sejak Scarlet Flame Monarch menyalakan api pengikat hidupnya, kondisinya memburuk. Hampir mustahil untuk pulih hanya dengan mengasingkan diri. Dia telah merusak esensi keberadaannya. Ditambah dengan luka-luka lamanya, dia mungkin akan segera mati jika tidak segera pulih dari beberapa lukanya. Ketika Siang Shaoyun tiba di ruang kultivasi Raja Api Merah dan melihat betapa buruknya kondisi Raja Api Merah, hatinya merinding. Dia bergegas menghampiri dan bertanya, "Api Merah, bagaimana keadaanmu?" Aura Raja Api Merah tidak stabil, dan dia tampak jauh lebih tua dari sebelumnya, memberikan firasat buruk kepada Siang Shaoyun. "Jangan khawatir, Tuan Muda. Aku belum akan mati," kata Raja Api Merah dengan suara serak. "Apakah kau mengalami luka-luka dari pertempuran sebelumnya? Aku punya pil jiwa suci di sini. Pil ini dapat memulihkan kekuatan jiwamu. Minumlah dulu," kata Siang Shaoyun sambil buru-buru menyerahkan pil jiwa suci itu. Raja Api Merah menerima pil itu tanpa ragu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pil jiwa suci itu dimurnikan dari sejumlah besar ramuan raja, ramuan kaisar, dan ramuan penguasa, ditambah buah jiwa suci. Pil itu mengandung kekuatan pengobatan yang sangat besar, tetapi tidak terlalu kuat untuk dikonsumsi oleh Raja Api Merah. Setelah menelan pil itu, jiwa Raja Api Merah langsung pulih secara signifikan. Auranya pulih dan stabil, tetapi efeknya tidak sebaik yang dibayangkan Siang Shaoyun. Raja Api Merah hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk sepenuhnya mencerna pil jiwa suci yang berharga itu. Dia membuka matanya dan mengucapkan terima kasih atas pilnya, Tuan Muda. "Jangan khawatir. Pil itu tidak ada artinya jika kamu bisa sembuh," kata Siang Shaoyun. Raja Api Merah berkata, "Pil jiwa suci itu memang agak membantu, tetapi tidak akan mudah bagiku untuk pulih sepenuhnya. Aku membutuhkan tempat dengan energi api yang kuat untuk menempa kembali tubuhku dan membentuk kembali api kehidupanku. Jika tidak, tubuhku akan perlahan layu karena kelelahan energi. Kalau begitu, kau harus segera mencari tempat seperti itu. Jangan biarkan lukamu berlarut-larut," kata Siang Shaoyun dengan cemas. Dia menganggap Scarlet Flame Monarch sebagai saudara, bukan pelayan, dan dia tidak ingin sesuatu terjadi pada saudaranya. "Tapi kau membutuhkan orang saat ini. Bagaimana aku bisa pergi?" kata Scarlet Flame Monarch sambil menghela napas. "Di Batian mungkin tidak akan berani datang dalam waktu dekat. Jangan khawatir, fokus saja pada pemulihanmu. Lagi pula, dalam kondisimu saat ini, kamu tidak akan bisa membantu," kata Siang Shaoyun. "Hah, sekarang saatnya melakukan usaha besar. Aku benar-benar tidak ingin menjadi orang yang memperlambatmu," kata Raja Api Merah sambil menghela napas berat. "Jika burung hantu bersayap perak itu tetap tinggal, aku bisa pergi tanpa khawatir. Sayangnya, kau tidak punya banyak orang yang bisa kau manfaatkan. Aku benar-benar tidak tega untuk pergi. Apa gunanya mengkhawatirkan semuanya? Semakin cepat kau pulih, semakin aman aku. Lagi pula, aku tidak akan hanya menunggu tanpa melakukan apapun. Aku punya cara sendiri untuk menghadapi balas dendam di Batian." "Jangan khawatir," kata Siang Shaoyun dengan tegas. "Baiklah. Aku akan mencoba mencari di pegunungan terdekat dan melihat apakah aku bisa menemukan sesuatu yang bermanfaat. Jika memungkinkan, aku akan memulihkan diri di dekat sini. Dengan begitu, aku bisa datang dengan cepat jika terjadi sesuatu." Scarlet Flame Monarch menawarkan kompromi. Siang Shaoyun berpikir sejenak dan berkata, "Kurasa ada tempat dengan energi api yang pekat di pegunungan raja yang terkubur. Namun, itu adalah wilayah beberapa binatang buas iblis. Berhati-hatilah jika kau memutuskan untuk pergi ke sana. Bahkan mungkin ada seorang Saint Iblis di sana. Itu akan menjadi yang terbaik. Para Saint Iblis biasa tetap tidak akan bisa berbuat apapun padaku," kata Raja Api Merah. Raja Api Merah pergi begitu dia membicarakannya, tetapi dia memberikan sebuah tabung giok kepada Siang Shaoyun sebelum pergi. Tabung itu berisi sari darahnya. Saat Siang Shaoyun menghancurkan tabung itu, Raja Api Merah akan merasakannya dan dapat kembali untuk membantu. Siang Shaoyun menerima tabung itu tanpa ragu-ragu dan memperhatikan saat Raja Api Merah pergi. Setelah Raja Api Merah pergi, Siang Shaoyun merasa seperti batu besar menimpa hatinya, memberinya tekanan yang begitu besar hingga ia kesulitan bernapas. Ia mungkin telah membuat semuanya tampak baik-baik saja di depan Raja Api Merah, tetapi kenyataannya tidak demikian. Tampaknya dia dibantu oleh beberapa orang suci,
tetapi sebenarnya, tak satu pun dari mereka yang mau mendengarkan perintahnya. Li Juetian hanya berada di sini untuk Raja Api Merah. Dengan kepergian Raja Api Merah, apakah dia masih bisa membuat Li Juetian melakukan sesuatu? Keadaan lebih baik dengan si tua urchin, karena Xiang Shaoyun adalah menantu yang dihormati. Karena menghormati Tuo Bawaner, si tua urchin mungkin bersedia membantunya. Namun, prioritas utama si tua urchin tetaplah Tuo Bawaner. Adapun Nenek Luo dan Kakek Chen, mereka hanya akan mendengarkan Ye Chaomu, dan mereka hanya akan memprioritaskan melindunginya. Hal yang sama berlaku untuk iblis tua yang dibawa si putih kecil. Selain Raja Api Merah, dia tidak memiliki satupun Sein yang dapat diandalkan. Karena itu, dapat dimengerti bahwa kepergian Raja Api Merah akan memberinya tekanan besar. Lebih penting lagi, Di Batian hanya melarikan diri karena burung hantu bersayap perak. Jika mereka mengetahui burung hantu itu telah pergi, Xiang Shaoyun bisa dengan mudah kehilangan segalanya di sini. Apa yang harus kulakukan untuk melindungi semuanya, pikir Xiang Shaoyun dalam hati. Dia telah menghabiskan beberapa tahun terakhir memikirkan untuk merebut kembali sekte itu, dan sekarang, dia harus memikirkan cara mempertahankannya. Dia merasakan tekanan yang berbeda, dan dia bisa merasakan betapa kurangnya bantuan yang dia miliki. Kekuatannya sendiri juga jauh dari cukup. Seolah-olah setiap kali dia mencapai level baru, orang lain akan mengawasinya dari level yang lebih tinggi lagi. Dia harus terus mendaki. Saat dia berhenti, dia akan hancur sampai mati. Setelah berpikir lama, Xiang Shaoyun bergumam, tidak akan mudah bagiku untuk meningkatkan kultivasiku. Mungkin jika aku menggunakan pil jiwa suci dan mengubah klonku menjadi jiwa tingkat suci, aku akan mendapatkan kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Bab 1076. Xiang Shaoyun memutuskan untuk menelan pil jiwa suci, tetapi dia tidak langsung meminumnya. Lagi pula, dia masih memiliki banyak hal yang harus diurus. Karena dia telah mendapatkan kembali Sekte Ziling, dia tentu saja harus menjalankan sekte itu sekali lagi daripada membiarkan nama sekte itu tetap tidak dikenal. Tetapi sebelumnya, dia perlu terlebih dahulu membereskan rumah tangganya. Jika dia bahkan tidak bisa mengurus rumah tangganya, bagaimana dia bisa berharap untuk mengurus sebuah sekte besar? Ketika ia kembali ke halaman belakang, ia disambut dengan pemandangan Ye Chaomu dan kedua wanita itu yang sedang mengobrol dengan riang. Xiang Shaoyun agak terkejut. Senyum puas terbentuk di wajahnya. Karena mereka tidak bertengkar, itu berarti semuanya sudah tenang. Kakak, kau sudah kembali. Aku mau istirahat sebentar. Saudari-saudari, jangan lewatkan kesempatan ini, kata Ye Chaomu sambil mengedipkan mata nakal sebelum pergi. Tuo Bawaner dan Gong Qingyin memandang Xiang Shaoyun dengan malu-malu, wajah mereka memerah. Agak bingung, Xiang Shaoyun bertanya, ada apa dengan kalian berdua? Apakah Mu kecil mengatakan sesuatu yang bodoh kepada kalian? Kak, aku merasa sedikit kurang enak badan, jadi aku pergi untuk beristirahat, kata Tuo Bawaner. Alih-alih menjawab Xiang Shaoyun, dia malah mencoba pergi. Gong Qingyin buru-buru menghentikannya dan berkata, jangan seperti itu. Kau adalah kakak perempuan, dan kau sudah bertunangan dengannya. Kau harus tetap di sini. Aku akan pergi. Lalu ia menatap tajam Xiang Shaoyun dan pergi sebelum memberi Tuo Bawaner kesempatan untuk protes. Setelah mendengarkan percakapan mereka, Xiang Shaoyun akan tahu apa yang sedang terjadi, betapapun bodohnya dia. Senyum terukir di wajahnya. Tuo Bawaner menatap Xiang Shaoyun dengan tajam dan memarahi, kenapa kau tersenyum? Aku mengabaikanmu. Lalu ia mencoba pergi. Namun, Xiang Shaoyun bergegas menghampirinya dan memeluknya. Dengan senyum mesum, ia berkata, malam ini, kau milikku. Jangan pernah bermimpi untuk lari. Keduanya telah bertunangan, jadi secara nominal, Tuo Bawaner seharusnya menjadi istri pertamanya. Namun, tampaknya mereka dibatasi oleh pertimbangan moral, sehingga mereka belum melakukan apapun setelah pertunangan. Sekarang saatnya telah tiba bagi mereka untuk melangkah lebih jauh, Xiang Shaoyun tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Setelah apa yang dia lakukan dengan Ye Chaomu, dia tidak lagi bisa menahan diri untuk tidak menyentuh wanita-wanita lainnya. Mungkin hanya setelah berhubungan intim dengan mereka, barulah mereka benar-benar menjadi miliknya. Tuo Bawaner tahu apa yang Xiang Shaoyun coba lakukan. Dia menjadi gugup dan malu. Dia meringkuk di pelukan Xiang Shaoyun, tidak tahu harus berkata apa. Ia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya, sehingga tiba-tiba ia berubah menjadi gadis yang lemah lembut dan pemalu. Xiang Shaoyun menundukkan kepala dan menatap wajahnya yang malu-malu. Semakin lama ia menatapnya, semakin ia tertarik. Tanpa ragu, ia mengangkat pinggangnya dan membawanya ke kamarnya. Menantu laki-laki yang suci, kita tidak seharusnya melakukannya, kata Tuo Bawaner. Apakah kau tidak ingin menjadi wanitaku? Tanya Xiang Shaoyun. Aku mau. Tuo Bawaner menjawab dengan lembut. Mulai malam ini, kau wanitaku, jawab Xiang Shaoyun dengan nada tegas. Dalam sekejap,
1 bulan berlalu. Selama bulan itu, Xiang Shaoyun telah menaklukkan Ye Chaomu, Tuo Bawaner, dan Gong Qinyin secara berturut-turut. Dia juga mengembalikan Sekte Ziling dan Kota Ziling ke jalur perkembangan yang benar. Bulan itu sangat sibuk baginya, sehingga ia tidak punya waktu untuk berlatih. Ia juga tidak punya waktu untuk mengajar muridnya, Guopo. Sebaliknya, Ye Chaomu lah yang bertugas membimbingnya dalam hal teknik mata. Mata iblis ilahinya dikembangkan menggunakan batu mata surgawi yang diberikan kepadanya oleh Xiang Shaoyun. Mata itu sangat kuat, mampu menembus semua ilusi dan melancarkan serangan yang sangat merusak. Bisa dikatakan bahwa sepasang matanya benar-benar menentang tatanan alam. Oleh karena itu, sangatlah tepat bahwa Ye Chaomu adalah orang yang mengajari Guopo tentang teknik mata. Rencananya adalah membuat Guopo membersihkan meridiannya dan memasuki alam astral sebelum memberinya pil untuk memulihkan kakinya yang lumpuh. Xiang Shaoyun telah meminta Olu Tiao untuk memurnikan pil tulang kehidupan dengan bunga tulang kehidupannya. Pil tersebut akan lebih mudah dicerna oleh Guopo, dan tidak ada khasiat obat yang akan terbuang. Gabungan ancaman hantu pemangsa dan eksekusi tambahan telah benar-benar menenangkan anggota Sekte Di yang tersisa, membuat mereka melayani Sekte Ziling dengan patuh. Mereka bekerja sama dengan klan Qian dan mulai membangun kembali banyak bangunan yang hancur di Sekte tersebut. Adapun Xiang Shaoyun, ia secara pribadi memulihkan semua formasi di Sekte tersebut, memungkinkan Sekte Ziling untuk mendapatkan kembali sebagian kejayaan yang seharusnya dimiliki oleh Sekte setingkatnya. Sayangnya, ia tidak memiliki Raja Api Merah di sisinya, dan semua penguasa yang dikirim oleh Tang San telah pergi. Dengan demikian, Xiang Shaoyun sangat kekurangan ahli. Sudah saatnya merekrut anggota baru, karena kehancuran akan segera terjadi jika ada orang luar yang menemukan kelemahan ini. Satu-satunya yang bisa langsung dia manfaatkan adalah Devouring Ghost, Duo Ji, Du Xuanhao, Han Po Jun, dan beberapa lainnya. Untungnya, dia masih memiliki kura-kura dan katak untuk diandalkan. Namun, dia harus segera mengatasi masalah ini. Duduk sendirian di puncak gunung, Xiang Shaoyun merasa khawatir dan memikirkan solusi. Ia tampak murung dan kesepian sendirian. Xia Liuhui muncul tanpa suara dan bertanya, "Bos, mengapa Anda melamun?" Xia Liuhui adalah murid dari salah satu dari 4 akademi kuno, tetapi demi Xiang Shaoyun, ia telah meninggalkan kultivasi di akademinya. Bisa dikatakan bahwa ia adalah seorang kakak yang sangat setia. "Liuhui, kembalilah ke akademi besok," kata Xiang Shaoyun. "Bos, apakah Anda mengusir saya?" tanya Xia Liuhui. "Apa yang bisa kamu lakukan jika kamu tetap tinggal?" "Bos, saya tidak berguna. Saya telah banyak membantu atasan saya." "Benarkah begitu? Mengapa aku mendengar bahwa kau selalu mengincar murid perempuan yang tersisa?" "Oh, itu tidak benar. Saya hanya mengajari mereka untuk setia kepada Anda, bos." Setelah mengobrol santai dengan Xia Liuhui, Xiang Shaoyun merasa jauh lebih baik, dan keduanya mulai minum. "Bos, apa yang sedang Anda pikirkan? Apakah Anda khawatir si anjing tua itu akan kembali?" tanya Xia Liuhui. "Aku akan berbohong jika mengatakan tidak," kata Xiang Shaoyun. "Dengan bakat luar biasamu, kau mungkin akan mencapai alam pertempuran surga dalam beberapa tahun. Jika dia berani datang, kita akan menghancurkan harga dirinya," kata Xia Liuhui tanpa ampun. "Akan sangat bagus jika kita bisa bersamanya beberapa tahun lagi. Tapi siapa yang tahu kapan dia akan kembali," kata Xiang Shaoyun dengan kesal. "Benar. Sekalipun guruku bisa langsung memasuki alam pertempuran surga, itu akan sia-sia. Jaraknya masih terlalu besar," kata Xia Liuhui sambil menghela napas. "Tuanmu akan menembus alam pertempuran surga?" tanya Xiang Shaoyun sambil matanya berbinar gembira. "Benar, tuanmu akan segera menembusnya. Kura-kura dan katak juga telah mencapai titik itu. Jika mereka semua bisa menembus, mereka bisa membantu mengurangi banyak tekanan padaku." "Tidak mungkin, bos. Bisakah Anda benar-benar membantu tuan saya mencapai terobosan?" tanya Xia Liuhui. Dia hanya mengoceh, tetapi Xiang Shaoyun serius. Bab 1077. "Tentu saja tidak akan semudah itu, tetapi setidaknya, aku bisa meningkatkan peluang keberhasilannya," kata Xiang Shaoyun. Dia masih memiliki beberapa pil jiwa suci yang tersisa, jadi dia bisa memberikan satu kepada Duoji. Dengan pil itu, Duoji dapat membentuk jiwa tingkat suci. Dengan begitu, dia akan memiliki peluang sukses yang jauh lebih besar ketika mencoba untuk menembus batas. Selain itu, kura-kura dan katak juga merupakan Raja Iblis tingkat puncak. Namun, mereka masih kekurangan kesempatan untuk mengambil langkah terakhir ke alam berikutnya. Kini, Xiang Shaoyun teringat bahwa ia dapat memberikan kesempatan yang dicari oleh kedua orang itu. Cairan lunar emas yang dimilikinya akan memungkinkan mereka untuk meningkatkan garis keturunan mereka. Dengan cairan itu dan beberapa inti iblis tingkat suci, mereka mungkin dapat memasuki alam berikutnya. Ia segera bertindak sesuai pikirannya.
Setelah menyuruh Xia Liuhui untuk kembali ke Akademi Rusa Suci sekali lagi, ia pergi. Xia Liuhui tahu bahwa Xiang Shaoyun hanya mencoba mengirimnya pergi demi keselamatannya, dan sikap itu menyentuhnya. Namun, ia tidak ingin pergi begitu saja. Lagi pula, masih ada cukup banyak gadis di Sekte Ziling. Xiang Shaoyun memiliki hal lain yang harus dilakukan untuk saat ini. Pertama-tama, ia pergi mencari Duo Ji, mencoba memeriksa kondisi Duo Ji saat ini. Selama sebulan terakhir, Duo Ji sibuk dengan rekonstruksi sekte. Ia tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat. Terlihat jelas betapa besar kepeduliannya terhadap Sekte Ziling. Duo Ji terlihat memberi perintah kepada sekelompok orang. Bergerak lebih cepat. Kita harus menyelesaikan ini besok. Dalam beberapa hari, rapat umum sekte akan diadakan. Jika kalian tidak dapat menyelesaikan pekerjaan kalian dengan baik, kalian bisa mempertimbangkan untuk mengemasi barang-barang kalian. Sebagian besar pekerjaan berat telah diselesaikan, dan hanya beberapa tugas ringan yang tersisa. Namun, Duo Ji tetap mengerjakan semuanya secara pribadi, dan Xiang Shaoyun tersentuh melihat dedikasinya. Dasar pemabuk tua, kau tidak perlu melakukan semuanya sendiri, kata Xiang Shaoyun. Duo Ji menoleh dan menatap Xiang Shaoyun sebelum berkata, Tuan muda, orang-orang ini akan bermalas-malasan tanpa ada yang mendorong mereka. Sidang umum seleksi akan dimulai dalam beberapa hari. Kita tidak boleh lalai. Yang disebut Majelis Umum Penyortiran adalah sebuah acara di mana semua organisasi di semua kota di bawah kekuasaan Sekte Ziling berkumpul. Selama majelis tersebut, Sekte akan menunjukkan kekuatannya dan mencegah organisasi-organisasi ini, memastikan bahwa mereka akan tetap setia dan terus memberikan upeti kepada Sekte tersebut. Jika ada organisasi yang menolak untuk tunduk, mereka mungkin harus menekan organisasi tersebut dengan kekerasan. Dasar pemabuk tua, suruh orang lain yang melakukannya. Ada sesuatu yang perlu kubicarakan denganmu, kata Xiang Shaoyun. Dia mengeluarkan pil jiwa suci dan melanjutkan, ini adalah pil jiwa suci. Dengan ini, kau akan dapat membentuk jiwa suci. Apakah ini cukup untuk membawamu ke alam pertempuran surga? Duo Ji gemetar dan bertanya, apakah ini pil jiwa suci yang dimurnikan oleh Yao Tua sebulan yang lalu? Benar. Dia berhasil memurnikan beberapa di antaranya. Aku masih punya 2, jadi aku memberimu 1 untuk membantumu mencapai alam pertempuran surga. Jika tidak, akan sangat memalukan bagi kita jika kita tidak memiliki 1 pun orang suci di sekte ini, kata Xiang Shaoyun dengan sungguh-sungguh. Duo Ji menelan ludah dan berkata, dulu, aku tidak yakin bisa mengambil langkah itu bahkan dengan pil jiwa suci ini. Tapi bunga tulang kehidupan yang kau berikan padaku telah membantuku menumbuhkan kembali lenganku. Aku berada dalam kondisi puncak. Selain itu, aku telah berada di alam penguasa selama bertahun-tahun, jadi aku telah mengumpulkan kekuatan yang cukup. Dengan pil ini, aku mungkin memiliki peluang sekitar 30 atau 40% untuk berhasil. Hanya 30 atau 40%. Xiang Shaoyun mengerutkan kening. Angka itu masih terasa terlalu rendah baginya. Tuan muda terkasihku, sejak awal waktu, memasuki alam pertempuran surga selalu sangat sulit. Ini adalah tindakan menantang surga. Seseorang perlu membentuk tubuh suci dan jiwa suci, menjalani transformasi lengkap. Seseorang akan menghadapi ujian yang sangat sulit. Umumnya, seorang penguasa hanya memiliki sekitar 20% kemungkinan untuk berhasil. Banyak yang telah meninggal saat mencoba. Aku sudah sangat optimis dengan mengatakan 30 atau 40% berkat pil jiwa suci, jelas Duo Ji. Tentu saja, jika Anda memiliki ramuan suci dan kristal suci lainnya, saya mungkin dapat meningkatkan peluang saya lebih jauh. Aku berharap punya lebih banyak, tapi sayangnya, aku benar-benar tidak punya lagi, kata Xiang Shaoyun sambil mengangkat bahu. Aku memang punya beberapa kristal suci, tetapi energinya spesifik dan tidak cocok untukmu. Pergilah dan kerjakan terobosanmu. Jangan sampai gagal. Akan sangat memalukan bagi sekte kita jika tidak memiliki 1 pun orang suci sendiri. Duo Ji ragu-ragu. Tapi terobosan juga akan membutuhkan waktu. Sidang umum penentuan peringkat akan segera dimulai. Jangan buang-buang waktu. Pergilah mengasingkan diri, dan jangan keluar sebelum kau menjadi seorang Saint. Kehadiranmu tidak akan berarti banyak selama sidang umum penentuan, kata Xiang Shaoyun. Dia bisa menghadapi majelis umum seleksi sendirian, tetapi sekte itu tidak akan bertahan lama tanpa seorang ahli alam pertempuran surga. Baiklah. Aku akan mencari tempat dan mengasingkan diri. Akan lebih baik jika aku juga bisa meminta seseorang untuk berjaga-jaga. Dengan begitu, aku tidak akan diganggu, kata Duo Ji. Kau punya banyak sekali permintaan. Baiklah, suruh hantu pemangsa berjaga untukmu, kata Xiang Shaoyun setelah berpikir sejenak. Tentu. Lagi pula, dia memiliki klon yang kuat, kata Duo Ji. Selanjutnya, Duo Ji mencari tempat untuk berkonsentrasi pada upaya terobosannya sementara Xiang Shaoyun mengirim hantu pemakan untuk berjaga-jaga.
Dia juga menyuruh hantu pemakan untuk memberi Duoji beberapa petunjuk tentang cara menembus alam pertempuran surga, membantu mengurangi potensi kesalahan Duoji selama upaya tersebut. Hantu pemangsa menerima perintah itu. Dia pernah menjadi ahli alam pertempuran surga tingkat puncak, jadi berbagi beberapa pengalamannya dengan Duoji bukanlah masalah. Xiang Shaoyun kemudian pergi mencari kura-kura dan katak. Keduanya ditempatkan di puncak utama untuk bertugas sebagai penjaga puncak. Dengan kehadiran mereka, tidak ada orang biasa yang berani membuat masalah kecuali mereka sudah bosan hidup. Ikutlah denganku, kata Xiang Shaoyun ketika menemukan kedua orang yang sedang bermalas-malasan itu. Setelah meninggalkan ruang rahasia itu, wawasan mereka berdua menjadi jauh lebih luas. Namun, mereka lebih merindukan sarang lama mereka. Lingkungan di luar sana terasa sangat tidak nyaman bagi mereka. Setelah membawa mereka ke suatu tempat, Xiang Shaoyun mengeluarkan 2 botol berisi cairan lunar emas. Dia berkata kepada keduanya, ini adalah cairan lunar emas. Bisakah kalian menjadi Saint Iblis dengan cairan ini? Mereka menjadi sangat gembira saat mendengar sebutan cairan bulan emas. Dengan cairan bulan emas ini, aku pasti bisa menjadi Saint Iblis, janji kura-kura itu. Aku juga bisa menjadi Saint Iblis. Berikan semua cairan itu padaku, Tuan Muda, kata si kodok. Apakah kau yakin bisa menjadi Saint Iblis? Kau sadar akan konsekuensi berbohong padaku, kan? Xiang Shaoyun memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Dahulu, dia takut pada mereka. Namun dengan meningkatnya kekuatan klon jiwanya, dia tidak lagi takut pada mereka. Bahkan, dia bisa membunuh mereka dengan senjata sucinya jika dia mau. Kura-kura itu berkata dengan nada ragu-ragu, bagaimana bisa semudah itu menjadi seorang Saint? Cairan bulan emas hanya dapat memperkuat kekuatan garis keturunan kita. Itu sebenarnya tidak terlalu membantu dalam hal kekuatan secara keseluruhan. Benar sekali. Jika Anda bisa memberi kami waktu sekitar 10 tahun lagi, kami pasti akan mampu menembus batasan itu, kata si kodok. Xiang Shaoyun mengerutkan kening dan berkata, lalu apa gunanya memberimu cairan lunar emas itu? Cairan emas bulan itu masih sangat berguna. Tanpa itu, kita mungkin membutuhkan 30 atau bahkan 50 tahun untuk mengambil langkah itu, kata kura-kura tersebut. Benar sekali. Dengan meningkatkan garis keturunan kita juga akan mampu mencapai level yang lebih tinggi di masa depan, kata katak itu. Bab 1078. Bagaimana jika kalian berdua diizinkan menyerap sejumlah besar energi flux Golton? Tanya Xiang Shaoyun. Kaulah yang mengambil energi di dasar danau itu, kan? Tanya kura-kura. Ya, ini aku. Aku bisa mengeluarkannya untuk kalian berdua, tapi aku khawatir kalian tidak akan sanggup menanggungnya, kata Xiang Shaoyun. Saat itu, dia sangat menderita saat mencoba memanen energi flux Golton. Jika bukan karena lautan kosmos astral istimewanya, energi itu pasti akan membunuhnya. Berkat energi flux Golton, dia mulai mengembangkan teknik stimulasi batas dan menyelesaikan tahap pertama, tahap pembersihan tubuh. Pada umumnya, hanya seorang Saint yang mampu memurnikan energi emas tingkat tinggi seperti itu secara perlahan. Kedua Raja Iblis itu pernah menjadi pemilik energi emas Duri Flux, tetapi mereka tidak pernah berani mendekatinya. Energi itu bermanfaat bagi kita, tetapi kita tidak berani benar-benar menyerapnya. Kita hanya berani menyerap versi yang lebih encer. Jika tidak, kita hanya akan berakhir disiksa sampai mati, kata-katak itu dengan malu-malu. Benar. Tuan Muda, berikan dulu cairan bulan emas itu kepada kami. Kami akan berusaha maju secepat mungkin, kata kura-kura itu. Baik, Tuan Muda. Kami akan bekerja sangat keras untuk memasuki alam suci. Beri kami kesempatan, pinta si katak. Tentu. Aku akan memberimu kesempatan. Tapi kau juga harus memurnikan energi duri emas flux. Aku akan mengajarimu teknik untuk mengatasi rasa sakit. Dengan teknik itu, kau akan berhasil, kata Xiang Shaoyun dengan tegas. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia harus memaksa kura-kura dan katak itu ke alam berikutnya. Dia telah memelihara mereka dua kehidupan yang lalu karena potensi yang dilihatnya dalam diri mereka. Sebagai penguasa iblis tingkat puncak, tidak mungkin mereka tidak dapat menahan rasa sakit menyerap energi duri emas flux. Tidak, kita benar-benar tidak seharusnya melakukan itu, kata kura-kura dan katak itu dengan takut. Kau akan melakukannya meskipun kau tidak mau. Ayo pergi. Aku akan mencari gua tempat aku bisa melepaskan energi duri emas flux. Kau bisa menyerap energi di sana. Kau tidak akan diizinkan pergi sebelum kalian menjadi Saint, perintah Xiang Shaoyun. Baik kura-kura maupun katak ingin menolak, tetapi gagasan untuk menjadi Saint Iblis terlalu menarik, membuat mereka mengabaikan kehati-hatian. Xiang Shaoyun membawa keduanya ke punggung gunung tak berpenghuni di Sekte Ziling. Di sana, terdapat beberapa gua kultivasi. Untuk saat ini, gua-gua itu kosong. Dia memilih salah satu gua dan menggambar formasi, mengisolasi gua sepenuhnya dari dunia luar. Dengan cara itu, energi flux Golton tidak akan bocor keluar dari gua,
dan tidak seorang pun akan mengetahui apa yang terjadi di dalamnya. Setelah selesai, Xiang Shaoyun melepaskan energi duri emas yang dahsyat. Gumpalan pancaran keemasan yang kuat memenuhi gua, segera meninggalkan lubang yang tak terhitung jumlahnya di dinding. Jika bukan karena formasi yang digambar oleh Xiang Shaoyun, seluruh gunung akan hancur seketika saat dia melepaskan energi duri emas tersebut. Minumlah cairan bulan emas terlebih dahulu sebelum menyerap energi duri emas. Kemudian, mulailah terobosanmu. Jangan berhenti sampai kau berhasil. Klonku akan berjaga di sini, kata Xiang Shaoyun sebelum pergi. Kodok dan kura-kura masing-masing memegang sebotol cairan bulan emas dan saling bertukar pandang. Tak lama kemudian, Kodok memutuskan untuk menelan cairan bulan emas itu. Aku akan melakukannya meskipun aku harus mati. Aku pasti akan menjadi seorang santo sebelum kau, kura-kura tua, kata katak itu. Setelah menelan cairan bulan emas, ia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan berjalan menuju energi duri emas yang mengalir. Melihat Kodok yang berwajah seperti orang yang sudah pasrah menerima kematian, kura-kura itu ragu-ragu dan bergumam, kapan aku pernah kalah dari kodok ini? Berusaha melampauiku. Jangan harap. Dia menelan sebotol cairan bulan emasnya lalu bergegas menuju aliran energi duri emas. Wah! Desis! Dua suara kesakitan yang berbeda terdengar di dalam gua. Ratapan mereka akan terdengar hingga ke setiap sudut sekte jika bukan karena formasi tersebut. Kuharap mereka bisa bertahan, kata Xiang Shaoyun sambil menghela napas di luar gua. Dia meninggalkan klon jiwanya sementara tubuh utamanya kembali ke aula besar. Setelah kembali ke aula besar, dia memanggil Gong Qingyin. Dia datang dengan santai. Ada sesuatu yang berbeda tentang dirinya sekarang, pesona seorang wanita dewasa. Mungkin perubahan itu adalah hasil dari perbuatannya dengan Xiang Shaoyun. Dia memberi hormat kepada Xiang Shaoyun dengan santai, "Salam, Tuan Muda." "Jangan main-main lagi, Qingyin. Kemarilah. Ada hal penting yang ingin kukatakan padamu," kata Xiang Shaoyun sambil menunjuk pahanya. Setelah melirik Xiang Shaoyun, Gong Qingyin berjalan santai ke arahnya dan duduk di pangkuannya. Ia melingkarkan tangannya di leher suaminya dan berkata dengan lembut, "Suamiku, apakah kau berencana untuk bercinta di sini?" Xiang Shaoyun menekan hasratnya yang bergejolak dan berkata, "Aku sedang membicarakan bisnis di sini. Aku berencana agar kau memilih beberapa anggota sekte yang terpercaya dan melatih mereka menjadi elit masa depan kita." "Mengapa? Tidakkah menurutmu aku tidak cukup kuat untuk tanggung jawab sebesar ini?" tanya Gong Qingyin. "Aku tidak punya siapapun yang bisa kubantu sekarang, jadi aku butuh kau untuk melakukannya untukku. Lagi pula, kau akan memilih dari generasi muda. Mereka akan lebih mau mendengarkan. Lupakan saja para rubah tua itu," kata Xiang Shaoyun. "Baiklah. Karena kau menyerahkan tugas ini kepadaku, aku akan mengerjakannya dengan baik," kata Gong Qingyin dengan percaya diri. Dia baru saja mencapai alam kaisar, jadi dia tidak akan banyak membantu pria itu. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk membantu, dia pasti tidak akan menolaknya. Kamu hanya perlu meletakkan fondasi yang baik. Pastikan untuk meluangkan lebih banyak waktu untuk mengembangkan diri. Hanya dengan menjadi kuat dalam diri kita sendiri, kita dapat menghadapi semua tantangan. Aku tahu. Aku tidak akan menyeretmu ke bawah, kata Gong Qingyin. Xiang Shaoyun mengutus Aikai untuk menjadi wali Gong Qingyin. Ia akan merasa jauh lebih tenang mengetahui bahwa seorang penguasa mengawasinya. Tepat ketika ia hendak memanggil Qian Furen dan para penguasa yang terpaksa tinggal di sekte tersebut, Pang Tongyuan meminta audiensi. Xiang Shaoyun terdiam sejenak sebelum berkata, "Undang paman ketiga masuk." "Tidak, tunggu, aku akan pergi menyambutnya sendiri." Ia buru-buru keluar dari aula dan melihat Pang Tongyuan menunggu di luar. Sosoknya yang lemah membuatnya tampak seperti bisa diterbangkan oleh hembusan angin. "Kenapa kau di sini, paman ketiga? Bukankah sudah kubilang fokuslah untuk beristirahat?" kata Xiang Shaoyun sambil bergegas menghampiri dan memegang lengan Pang Tongyuan. Pang Tongyuan berkata, "Tuan muda, mengapa Anda datang sendiri? Saya bahkan belum memberi hormat kepada Anda." "Paman ketiga, tidak perlu formalitas seperti itu di antara kita. Mari, biar ku bantu kau masuk," kata Xiang Shaoyun. Setelah beristirahat selama itu, Pang Tongyuan telah pulih dari sebagian besar luka luarnya. Tubuhnya dipenuhi bekas luka yang mengerikan, sementara seluruh tubuhnya tampak lemah. Ia sangat rapuh, tampak seperti seorang lelaki tua di hari-hari terakhirnya. Xiang Shaoyun membantunya duduk dan bertanya, "Paman ketiga, mengapa Anda di sini?" "Saya di sini untuk membicarakan ayahmu," kata Pang Tongyuan. Bab 1079. Saat Xiang Shaoyun mendengar bahwa ini menyangkut ayahnya, dia menjadi gelisah dan bertanya, "Paman ketiga, apakah paman punya kabar tentang ayahku?" Ayahnya adalah orang terpenting dalam hidupnya, orang yang telah memanjakannya selama masa kecilnya dan orang yang telah memenuhi semua keinginannya bahkan ketika dia meminta bulan di langit. Dia tidak pernah mau menerima kenyataan bahwa ayahnya mungkin telah meninggal setelah menghilang.
Dia pernah bertanya kepada Yao Tua tentang ayahnya sebelumnya, tetapi Yao Tua tidak tahu apa-apa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa paman ketiganya sebenarnya memiliki informasi tentang ayahnya, dan Xiang Shaoyun berharap dia bisa mendengar kabar baik. Pang Tongyuan langsung ke intinya dan berkata, ayahmu belum meninggal. Xiang Shaoyun melompat kegirangan. Itu adalah kabar yang sangat bagus. Paman ketiga, mengapa kau begitu yakin? Apakah kau mencoba menghiburku? Tanya Xiang Shaoyun sambil menahan kegembiraannya. Pang Tongyuan mengeluarkan sebuah tabung giok dan berkata, ayahmu memberikan ini kepadaku sebelum kepergiannya. Di dalamnya terdapat sari darahnya. Jika dia sudah meninggal, sari darahnya akan redup dan tidak berwarna, dan tabungnya akan pecah. Tetapi tabung ini masih utuh, jadi ini bukti yang cukup bahwa ayahmu masih hidup. Namun aku tidak tahu mengapa dia belum kembali. Kata-katanya sangat menenangkan Xiang Shaoyun. Dia bertanya, paman ketiga, mengapa paman tidak menghancurkan pipa itu selama pemberontakan di Batian untuk mencoba memanggil ayah kembali? Tabung ini mirip dengan yang diberikan oleh Scarlet Flame Monarch kepadanya, jadi kemungkinan besar tabung ini juga memiliki kemampuan memanggil. Dulu, aku tidak pernah membayangkan akan membutuhkan tabung ini, jadi aku menyembunyikannya di suatu tempat. Selama pemberontakan di Batian, aku tidak sempat mengambil tabung itu. Untungnya, aku menyembunyikannya dengan cukup baik, dan di Batian tidak dapat menemukannya, kata Pang Tongyuan sambil menghela napas. Kemudian ia menyerahkan tabung itu kepada Xiang Shaoyun karena sudah tidak berguna lagi baginya. Ia akan membiarkan Xiang Shaoyun memutuskan apakah ia ingin menghancurkan tabung itu. Xiang Shaoyun merasakan emosi yang campur aduk saat memegang tabung itu di tangannya, ragu-ragu apakah ia harus menghancurkannya. Ayahnya akan langsung merasakannya begitu dia menghancurkan tabung itu. Mungkin ayahnya akan segera kembali. Namun, ada kemungkinan lain. Ayahnya mungkin sedang sibuk dengan sesuatu dan tidak dapat kembali. Pang Tongyuan berkata, karena pemimpin sekte belum kembali bahkan setelah bertahun-tahun, dia mungkin telah menghadapi sesuatu atau menemukan cara untuk mencapai terobosan. Anda harus tahu bahwa seseorang di levelnya mungkin membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengasingkan diri setelah kesempatan untuk mencapai terobosan datang. Atau mungkin dia tertunda oleh sesuatu yang lain. Selama dia masih hidup, dia akan kembali pada akhirnya. Kau benar, paman ketiga. Karena ayah baik-baik saja, jangan ganggu dia. Mungkin dia akan segera kembali dengan selamat setelah menyelesaikan urusannya, kata Xiang Shaoyun sambil menjauhkan selang itu. Ia merasa jauh lebih tenang mengetahui bahwa ayahnya masih hidup. Ia memutuskan untuk terus menunggu. Ia takut ayahnya tidak akan kembali meskipun ia telah menghancurkan tabung itu. Dengan begitu, ia akan kehilangan satu-satunya petunjuk yang dimilikinya tentang ayahnya. Kamu bisa mengambil keputusan sendiri. Karena aku sudah menceritakan semuanya, aku tidak akan membantumu lagi, kata Pang Tongyuan dengan muram. Paman ketiga, terima kasih banyak, kata Xiang Shaoyun penuh rasa syukur. Paman ketiga, saya harap Anda dapat tetap menjadi penasihat Sekte Ziling. Apakah Anda bersedia keluar dari masa pensiun dan membantu keponakan Anda? Pang Tongyuan terdiam sejenak sebelum tersenyum getir. Apa yang bisa dilakukan orang cacat seperti saya? Tuan muda, Anda bisa berhenti menghibur saya. Jantung saya tidak selemah itu. Paman ketiga, aku tidak menawarkan bantuan karena kasihan. Kau adalah tangan kanan ayahku di masa lalu. Meskipun kau telah kehilangan kultivasimu, aku percaya bahwa kebijaksanaanmu masih jauh di atas orang lain. Bagaimanapun, aku memiliki reputasi buruk dari masa laluku. Sidang umum seleksi semakin dekat, dan aku membutuhkan banyak bantuan. Karena itu, aku sungguh berharap kau dapat membantuku, kata Xiang Shaoyun dengan sungguh-sungguh. Pang Tongyuan sangat tersentuh oleh tawaran itu. Ia sudah lumpuh, dan ia merasa rendah diri. Karena kesempatan telah datang baginya untuk membuktikan bahwa ia masih berguna, tentu saja ia tidak ingin melepaskannya. Xiang Shaoyun dapat melihat bahwa Pang Tongyuan tertarik dengan tawaran itu. Dia terus mendesak, Paman ketiga, bahkan kehilangan kultivasi Anda hanya sementara. Kami pasti akan menemukan cara untuk memperbaiki bintang Anda. Manfaatkan waktu ini untuk memulihkan kesehatan tubuh Anda sambil membantu saya dengan urusan umum sekte. Anda tahu bahwa saya masih perlu fokus pada kultivasi saya. Di Batian mungkin kembali kapan saja. Saya perlu bersiap. Pang Tongyuan terdiam sejenak sebelum berkata, baiklah. Karena kau masih sangat menghargai kemampuan pamanmu yang ketiga, aku akan menggunakan tubuhku yang cacat ini untuk melakukan lebih banyak hal bagi sekte. Xiang Shaoyun berkata, jangan khawatir. Bagaimana kalau kita mulai membicarakan majelis umum seleksi? Baiklah, mari kita mulai, kata Pang Tongyuan sambil mengangkat dagunya. Keduanya kemudian melanjutkan pembicaraan tentang majelis umum seleksi dan hanya berhenti ketika Pang Tongyuan mulai merasa lelah. Dalam pembicaraan itu, Xiang Shaoyun dapat dengan jelas melihat mengapa Pang Tongyuan adalah tangan kanan ayahnya. Dia sangat mahir dalam administrasi,
dan setiap poin yang dia kemukakan disebutkan secara rinci. Xiang Shaoyun hanya perlu melakukan apa yang diperintahkan, dan seluruh sekte akan berjalan dengan tertib. Setelah berpikir sejenak, ia mengirim seseorang untuk menjaga Pang Tongyuan setiap saat. Ini akan berlangsung sampai Pang Tongyuan memulihkan kultivasinya. Namun, ia harus memilih orang ini dengan hati-hati. Dia juga perlu mengurus para loyalis lain yang mengalami cacat serupa. Karena saat ini kekurangan tenaga kerja, dia juga harus mempercepat perekrutan anggota sekte. Tetapi dia hanya bisa melakukan itu setelah majelis umum seleksi. Dia kembali ke halaman belakang. Di sana, dia melihat Ye Chaomu dan Tuo Bawaner. Dia bertanya, apa rencana kalian setelah sidang umum seleksi? Kedua wanita itu memiliki pengawal dari alam pertempuran surga masing-masing, dan mereka berdua memiliki tempat untuk kembali. Dia ingin mengetahui rencana masa depan mereka. Tetaplah di sini, jawab keduanya tanpa ragu-ragu. Xiang Shaoyun menjadi serius. Aku serius. Mu kecil, Tuan Wuxie pasti tidak akan membiarkanmu tinggal di sini untuk waktu yang lama. Waner mungkin bisa tinggal, tetapi kau perlu memberitahu tetua pertama, atau dia akan mulai khawatir. Tentu. Aku harus tinggal. Kami adalah suami istri, kata Tuo Bawaner dengan riang. Aku juga ingin tinggal. Kakak, kau tidak bisa meninggalkanku. Ini bukan hanya rumahmu, tapi juga rumahku, kata Ye Chaomu dengan kesal, tangannya bertolak pinggang. Bukannya aku tidak ingin kau di sini, tetapi kau perlu meyakinkan Tuan Wuxie. Akan lebih baik lagi jika kau bisa membujuknya untuk tetap tinggal di sini, kata Xiang Shaoyun. Bab 1080. Ye Chaomu mengepalkan tinjunya dan berkata, baiklah. Aku pasti akan membujuknya untuk meninggalkan lembah Wuxinya. Apa hebatnya tempat jelek itu? Sekte Ziling kita juga tidak buruk. Dia benar, karena Sekte Ziling adalah tempat yang menakjubkan. Tempat itu dipenuhi pegunungan dan air, lingkungannya anggun, dan energi spiritual di udara sangat pekat. Tempat ini lebih dari cukup untuk memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan oleh organisasi tingkat 7. Xiang Shaoyun tersenyum dan berkata, kita lihat saja seberapa persuasif kamu. Singkatnya, kamu akan kembali ke lembah Wuxi setelah sidang umum seleksi dan berbicara dengan Tuan Wuxie. Tidak masalah jika dia tidak mau datang. Sebaiknya kamu fokus untuk membuatnya mengizinkanmu pergi. Kamu akan selalu disambut di sini. Nah, begitu baru, kata Ye Chaomu, senang dengan ucapan Xiang Shaoyun. Ia melompat ke pelukan Xiang Shaoyun dengan penuh kasih sayang, membuat Xiang Shaoyun merasa agak malu. Di sampingnya, Tuo Bawaner merasa agak canggung mengamati mereka. Dia pendiam dan tidak terbiasa melihat seseorang yang seceria Ye Chaomu. Jangan main-main lagi. Waner masih di sini, kata Xiang Shaoyun sambil menepuk punggung Ye Chaomu dengan lembut. Kemudian dia melanjutkan pembicaraan dengan keduanya tentang perekrutan. Ia sangat membutuhkan perekrutan orang, dan ia ingin mendengarkan pendapat mereka tentang hal itu, berharap mereka dapat memberinya beberapa ide yang belum terpikirkan olehnya. Meskipun ia memiliki cahaya kebijaksanaan, masih ada hal-hal yang belum ia pahami. Memiliki cahaya kebijaksanaan bukan berarti ia maha tahu. Keduanya memberikan pendapat mereka kepadanya. Ye Chaomu menyarankan agar mereka mempublikasikan proses perekrutan dan menjanjikan tunjangan serta posisi yang baik untuk menarik lebih banyak ahli, yang merupakan metode yang paling umum digunakan. Tuo Bawaner menyarankan agar mereka mengadakan seleksi di antara organisasi-organisasi bawahan Sekte Ziling selama majelis umum seleksi. Dengan begitu, mereka tidak hanya dapat memperkuat sekte, tetapi juga dapat meningkatkan hubungan mereka dengan organisasi-organisasi bawahan. Hal itu juga akan membuat organisasi-organisasi bawahan sibuk bersaing satu sama lain. Idenya memang bukan sesuatu yang benar-benar baru, tetapi Xiang Shaoyun menyukainya. Sekte tersebut telah merekrut orang-orang dari organisasi bawahannya di masa lalu, dan praktik itu mungkin berlanjut hingga sekarang. Mungkin akan menguntungkan semua pihak jika mereka merekrut lebih banyak anggota dari organisasi bawahannya. Lagi pula, sekte tersebut saat ini kekurangan tenaga kerja, sementara organisasi bawahannya kekurangan pendukung yang kuat. Mereka dapat membentuk hubungan simbiosis melalui perekrutan. Tentu saja, seseorang yang dapat diandalkan akan dibutuhkan untuk mengelola rekrutan baru guna memastikan loyalitas. Xiang Shaoyun memutuskan untuk menyerahkan perekrutan kepada Du Xuanhao dan Han Pojun. Keduanya sangat dekat, dan satu-satunya yang kurang dari persahabatan mereka mungkin adalah semacam teknik gabungan. Memikirkan Han Pojun, Xiang Shaoyun mempertimbangkan untuk mengajak klan Han bergabung juga. Sebagai organisasi tingkat 5, klan Han jelas memiliki fondasi yang cukup baik. Jika mereka bersedia bergabung dengan Sekte Ziling, Xiang Shaoyun pasti akan sangat mendukung perkembangan mereka. Dalam sekejap, beberapa hari berlalu, dan sidang umum penyortiran akan segera dimulai. Dalam sidang umum penentuan kelompok ini, semua organisasi dalam lingkup pengaruh Sekte Ziling dikumpulkan dan diberitahu tentang kehancuran Sekte Di. Mulai sekarang,
sekte tersebut akan kembali dikenal sebagai Sekte Ziling, dan mereka akan mengamati dengan saksama reaksi organisasi lain. Setiap tindakan kesetiaan akan segera ditindak, dan mereka yang bersedia tunduk dapat melanjutkan apa yang telah mereka lakukan. Sebanyak 18 kota berada di bawah yurisdiksi Sekte Ziling, dengan 33 organisasi di semua kota tersebut. 2 di antaranya adalah organisasi tingkat 6, 6 organisasi tingkat 5, dan sisanya adalah organisasi tingkat 4 dan tingkat 3. Organisasi tingkat yang lebih rendah bahkan tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan. Sebenarnya, semua organisasi ini ada secara independen tetapi secara bersamaan bergantung pada Sekte Ziling. Mereka diharuskan membayar upeti setiap tahun untuk menjaga hubungan tersebut. Jika terjadi sesuatu pada mereka, Sekte Ziling dapat campur tangan dengan status sebagai pengawas. Di sisi lain, organisasi-organisasi tersebut tidak berhak untuk campur tangan dalam hal apapun yang berkaitan dengan Sekte Ziling. Ini jelas merupakan hubungan atasan-bawahan. 2 organisasi tingkat 6 tersebut masing-masing adalah klan Ma dari kota Zuma dan Istana Qingxiu dari kota Qingxiu. Meskipun kedua organisasi tersebut tidak memiliki ahli alam pertempuran surga, mereka memiliki banyak penguasa dan kaisar di jajaran mereka. Dapat dikatakan mereka memiliki fondasi yang kuat. Jika salah satu dari mereka memperoleh 2 atau 3 orang suci di jajaran mereka, mereka mungkin dapat segera melampaui Sekte Ziling. 6 organisasi tingkat 5 tersebut merupakan administrator dari berbagai kota utama, dan organisasi-organisasi yang lebih kecil lainnya berbasis di kota-kota kecil yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan diri. Undangan telah dikirimkan kepada ke-33 organisasi agar para pemimpin mereka menghadiri sidang umum seleksi. Ketidakhadiran akan dianggap sebagai penghinaan terhadap Sekte Ziling. Oleh karena itu, semua organisasi harus menanggapi undangan tersebut dengan serius. Sidang umum penentuan anggota telah dimulai, dan Sekte Ziling telah menyelesaikan persiapan mereka untuk menyambut para pengunjung dari berbagai organisasi. Terlepas dari kejadian baru-baru ini, Sekte Ziling harus menunjukkan kekuatan organisasi tingkat 7 untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan dari organisasi bawahan mereka. Di lapangan bela diri yang luas, ratusan anggota Sekte Ziling berbaris rapi. Beberapa menabuh genderang, beberapa meniup trompet, dan beberapa mendemonstrasikan teknik pertempuran mereka. Ini adalah pertunjukan yang harus mereka mainkan terlepas dari kondisi mereka saat ini. Jika tidak, mereka mungkin akan diremehkan oleh organisasi bawahan mereka. Para pengawas Sekte Ziling yang bertugas mencatat kehadiran terus-menerus mengumumkan kedatangan berbagai organisasi. Patriark klan si kota Whitestone telah tiba. Master Lohkev ada di sini. Tetua pertama klan geng kota Gangpin dan kepala sekolah akademi etika ketiga hadir di sini. Setiap pengunjung harus berjalan kaki saat tiba. Tetap berada di atas tunggangan atau di udara akan dianggap sebagai tindakan tidak hormat. Sebagian besar dari mereka berjalan dengan patuh, tidak berani menantang martabat Sekte Ziling. Lagi pula, seekor unta yang lemah pun masih lebih besar daripada seekor kuda. Meskipun Sekte Ziling baru saja melewati peperangan, mereka masih jauh lebih kuat daripada organisasi-organisasi ini. Mereka hanya membutuhkan 1 orang suci untuk menghancurkan salah satu dari mereka. Seiring semakin banyak orang berdatangan, tempat itu menjadi ramai dengan suara dan aktivitas. Di puncak utama, Xiang Shaoyun memandang ke arah alun-alun. Sebagai tuan muda sekte, dia tidak bisa menunjukkan dirinya sebelum semua orang tiba. Menunggu sampai setelahnya adalah cara untuk menunjukkan status sektenya yang mengesankan. Tuan muda, sebentar lagi giliran Anda untuk menunjukkan diri. Sebagian besar dari mereka sudah tiba, ingatkan Yao Tua. Mari kita bersiap-siap, kata Xiang Shaoyun. Tepat ketika dia hendak menaiki tandu yang dibawa oleh 8 kaisar, dia merasakan sesuatu. Matanya menyipit, dia segera menatap ke arah tertentu. Sekelompok orang muncul di kejauhan. Mereka tetap berada di udara, dan jelas mereka datang dengan niat jahat. Jika tidak, mereka tidak akan datang dengan cara yang begitu provokatif. Kakek Yao, siapa orang-orang itu? Mereka sangat berani, tanya Xiang Shaoyun sambil menunjuk ke arah para pendatang baru. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.